Serta saudara dan saudari kita memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Dan biarlah kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan 10 berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin, amin, amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi untuk kita semuanya. Wah, semangatnya kayaknya kurang ini. Apa belum pada sarapan semuanya? Kalau belum sama dengan saya Bapak Ibu. Tapi biarlah walaupun kita belum sarapan, ya kita tetap memiliki tenaga, semangat, bahkan sukacita karena kita berkumpul hari ini juga mau merayakan pesta kemenangan kita ya di dalam iman kita. Hari Minggu itu juga menjadi hari yang boleh kita peringati sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitannya itu memberikan kemenangan, maut sudah dikalahkan. Karena itu kita juga boleh beribadah pada hari ini dengan penuh semangat dan sukacita. Karena itu sekali lagi saya tanya, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Ya begitu, sudah semangatnya. Bapak Ibu, ya kita sudah ada di penghujung bulan Agustus. Dan biarlah bulan ini yang menjadi bulan juga sukacita karena kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita. Biarlah juga kita boleh menjadi warga negara yang memberikan apa yang mampu kita lakukan demi kemajuan dan kebaikan di bangsa ini. Kita akan segera berpaling ke bulan September. Bulan September juga nanti dirayakan dalam sinode kita sebagai bulan perdamaian. Bulan yang menjadi ciri khas dari orang-orang Mennonite, yaitu orang-orang yang membawa perdamaian dalam kehidupannya. Karena itu juga mari kita persiapkan hati kita untuk kita juga nanti akan memasuki bulan September Bapak Ibu. Nah di bulan September juga minggu depan itu anak-anak sekolah minggu atau komisi anak akan mengadakan bazar. Betul ya Bu Valen ya? Jadi boleh dipersiapkan anak-anaknya sekalian di jam berapa Bu Valen? 9:30, jadi sejak ibadah kedua ya. Jadi di ibadah kedua, jadi anak-anak silakan Bapak Ibu ya. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibunya tidak perlu ikut ya, ikut berbazaria. Jadi nanti kalau ibu-ibunya ikut, bapak-bapaknya ikut berbazaria di bawah, lah di atas ibadahnya siapa yang akan ikut nanti gitu ya? Atau mau dibalik, anak-anaknya yang ibadah, bapak-bapak ibunya yang bazar. Ya enggak begitu ya. Jadi Bapak Ibu untuk minggu depan anak-anak akan
mengikuti bazar yang diselenggarakan. Saya sudah memperhatikan pendamping-pendampingnya hampir setiap malam mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi mari kita dukung untuk kegiatan tersebut. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu, di minggu terakhir bulan Agustus masih ada semangat kemerdekaannya Bapak Ibu? Tidak ada ya. Coba 1, 2, 3 kita bilang merdeka. 1, 2, 3 merdeka. Ya kalau begitu kita mau berdiri, kita mau berikan semangat kita nih di bulan terakhir kemerdekaan. Kita mau nyanyikan bahwa nama Tuhan tinggi dipuji. Kiranya semangat kita tidak pernah putus ya, tidak pernah pudar ya. Sebentar kita mau masuk dalam doa syafaat. Kepada pelayan saya boleh mempersiapkan dirinya. Kita mau percaya bahwa dalam setiap kehidupan kita Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Apa yang kita butuh, apa yang kita perlu, Tuhan pasti tahu. Kita mau bilang kalau Tuhan tahu apa yang kita butuhkan.
melihat burung-burung di udara. Tuhan begitu memelihara mereka, sekalipun mereka tidak ada yang memberi makan, tapi Tuhan tahu, Tuhan mencukupkan makanan mereka. Apalagi kita jadi anak kesayangan Tuhan, Tuhan pasti memperhatikan setiap kehidupan kita. Lagu ini sambil kita boleh merenungkan setiap kebaikan Tuhan. bersatu hati, kita bersepakat, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, Gembala kami yang baik, Allah yang agung, kami mengucap syukur untuk segala perbuatan ajaib-Mu atas setiap kami. Terima kasih Engkau menyediakan makanan atas kami, Engkau menuntun kami ke air yang tenang, Engkau menyegarkan jiwa kami, Engkau membimbing, Engkau menolong. Terima kasih Tuhan untuk perhatian-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu. Dan kami pun bersyukur untuk setiap proses dalam hidup kami yang boleh Tuhan izinkan untuk kami alami. Kami mengucap syukur dalam masa-masa apapun, dalam musim apapun, kami masih terus merasakan penyertaan Tuhan, kami tidak ditinggalkan. Hari ini kami domba-domba-Mu, satu tubuh, satu kesatuan, jemaat-Mu GKMI Bandung, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk tempat ini, kami mengucap syukur untuk semua fasilitas yang boleh kami nikmati untuk kami bersekutu, untuk kami beribadah. Tuhan, kiranya Engkau memberkati tempat ini. Biarlah tempat ini bukan hanya menjadi berkat bagi kami, tapi orang-orang di sekeliling tempat ini pun boleh terberkati dengan adanya kami, gereja di dalamnya.
Kamilah gereja, kamilah orang-orang yang kumpul, yang bersatu, yang akan siap memberkati sekeliling kami. Tuhan, kiranya melalui tempat ini, bolehlah orang-orang yang saat ini sedang sesak hati juga boleh dihiburkan lewat kami. Orang-orang yang belum mengenal akan Engkau boleh mengerti, boleh mengenal Kristus itu hidup di dalam kami. Kami rindu perdamaian itu juga boleh dirasakan sekeliling kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini yang mungkin sedang luka hati. Kau mengatakan, mari datang padaku yang letih lesu, yang berbeban berat. Engkau mengatakan Kau akan memberikan kelegaan. Dan kami berdoa untuk setiap saudara-saudari kami yang mungkin terluka karena gesekan antara satu dengan yang lain. Tuhan, kiranya Engkau yang membebat hati yang luka ini, dan kami boleh kembali berfungsi sebagai satu kesatuan tubuh kembali. Kami boleh saling mengasihi, kami boleh saling memaafkan, kami boleh saling mendukung. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang mungkin sekarang sedang terbaring sakit. Tuhan, kiranya sakit penyakit bukan menjadi penghalang untuk mereka boleh semakin lebih lagi dengan-Mu. Dalam nama Yesus kami mau berdoa, bilur-bilur-Mu itu yang menyembuhkan mereka, sehingga saat mereka sakit Tuhan, ada pujian, ada kesaksian, ada kekuatan yang baru, dan bolehlah mereka menjadi saksi-saksi untuk orang-orang di sekelilingnya, bahwa Allah yang hidup itu benar-benar ada dan bekerja atas mereka. Kami mengucap syukur untuk setiap komisi yang ada di tempat ini, dari komisi anak, komisi bapak, komisi perempuan, pemuda, remaja, bahkan komisi senior. Tuhan, kiranya setiap kami boleh mengerjakan fungsi bagian kami masing-masing dengan begitu baik, sehingga harmonis, gereja ini boleh harmonis, sehingga kami boleh menjadi berkat yang tua untuk yang muda juga menguatkan yang tua. Kami boleh saling mengasihi, saling mendukung satu dengan yang lain. Tuhan, banyak hal yang sudah direncanakan, program-program yang majelis susun lewat gereja-Mu, kiranya Engkau yang memberkati. Biarlah segala sesuatunya boleh seturut dengan apa yang Engkau mau atas gereja ini. Kami juga berdoa untuk gembala kami. Tuhan, terima kasih untuk keberadaannya beserta keluarganya di tempat ini. Engkau yang terus memberikan hati yang lebih lagi untuk mengasihi Engkau. Engkau yang terus menolong, Engkau yang terus menopang saat keluarga gembala kami mengerjakan fungsi mereka sebagai pelayan-Mu di tempat ini. Tuhan, kami tahu mereka pun sedang banyak pergumulan, tapi kami percaya tangan kasih Tuhan juga boleh terus bekerja untuk mereka. Berdoa terkhusus untuk Pak El, Tuhan, kiranya Engkau tambahkan pengenalan yang dalam akan-Mu, karena kami tahu Tuhan, dia terus harus membagikan apa yang daripada-Mu itu untuk kami. Engkau yang menguatkan dia, Engkau yang meneguhkan hatinya untuk setiap hal yang harus dia hadapi dalam dia berpelayanan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kesiapan hati kami. Sebentar lagi firman-Mu akan ditaburkan. Tuhan, kami berdoa untuk telinga kami berdoa untuk hati pikiran kami. Kami rindu kami bukan hanya pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Kami rindu kehidupan kami diubahkan dengan pengertian-pengertian yang benar tentang-Mu, sehingga kami boleh menjalani hari-hari dengan penuh sukacita. Bukan berpikiran Allah itu jahat atas segala hal yang terjadi atas kami, tapi kami boleh melihat, kami boleh mengerti, merasakan segala yang baik yang daripada-Mu yang sudah Kau rencanakan atas kami. Untuk bangsa kami Tuhan, terima kasih. Indonesia ada di tangan-Mu, dan kami mengucap syukur karena sampai hari ini Kau menyertai bangsa kami melewati musim demi musim, hal demi hal Tuhan yang menurut kami berat, tapi kami boleh melaluinya dan kami berdiri hingga hari ini. Kami percaya semuanya karena pertolongan Tuhan. Memberkati pemimpin kami, kiranya Engkau yang menolong mereka dalam menggembalakan jemaat, menggembalakan orang-orang, menggembalakan rakyat yang di bawah ini ya Tuhan. Engkau yang memberikan mereka kekuatan, memberikan takut akan-Mu.
sehingga setiap keputusan yang diambil bolehlah mereka juga melibatkan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya yakin bahwa di tempat ini hampir semua pasti ikut lomba kemerdekaan. Betul apa betul? Baik itu di kantor, baik itu di lingkungan rumah, di gereja juga kemarin ada ya komisi wanita. Ya, bersyukur ya Bapak Ibu kalau kita boleh merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia setiap setahun sekali. Kita bersyukur bahwa bangsa kita udah bebas dari penjajah. Nah, begitupun kehidupan kita yang sudah Tuhan bebaskan dari hukuman dosa, dari hukuman maut, kita perlu merayakan itu dalam kehidupan kita setiap harinya. Biarlah melalui setiap kemerdekaan yang kita dapat, kemerdekaan yang Tuhan berikan buat kita, kita boleh melihat bahwa segala bangsa itu layak untuk menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau naikkan lagu ini, biarlah segala bangsa boleh layak untuk menyembah nama Tuhan. Berapa besar dan ajaibnya karya karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa. Dan ajaib
kudus. Oleh karena itu Engkau menjadi Allah yang patut dan layak untuk kami sembah. Dan bukan hanya dengan sikap, dengan gerakan tubuh kami menyembah Engkau saja Tuhan, tetapi juga kami menyembah Engkau dengan segala laku kehidupan kami. Dan itu juga boleh kami wujudkan di dalam kehidupan kami di bangsa dan negara ini ya Tuhan. Karena itu biarlah dengan pertolongan-Mu, hal tersebut juga boleh terwujud nyata ketika kami akan mendengarkan perenungan firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang juga boleh hadir di dalam kehidupan di bangsa dan negara ini. Menjadi orang-orang yang juga boleh mengasihi akan segala apa yang ada di bangsa ini. Sehingga dengan demikian juga bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang juga boleh mengenal dan mempercayai akan Engkau. Karena itu hadirlah Tuhan dan tolonglah hamba-Mu ini untuk boleh menyampaikan apa yang telah dibaca dan direnungkan. Biarlah juga semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari. Kita akan memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang ke-9. Nanti juga bisa diperhatikan ayat-ayat yang selanjutnya, tetapi kita akan baca dan lihat di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Dari Roma pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Lembaga Alkitab Indonesia LAI memberi judul Pilihan Atas Israel. Jika kita sudah menemukannya dari Roma pasal 9 ayat 1, boleh kita perhatikan sampai dengan ayat yang ke-5. Dan saya akan menolong untuk membacakan kepada kita sekalian. Beginilah firman Tuhan yang sampai kepada kita di pagi hari ini. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Tapi Bapak Ibu, nanti kita bisa perhatikan sepertinya kalau kita hanya membaca ayat pertama sampai ayat ke-5, kita bisa juga menemukan nuansa bahwa sepertinya ada sebuah persoalan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ketika kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Dan kiranya nanti dalam perenungan ini kita juga boleh menemukan apa yang menjadi titik persoalan yang sedang digumulkan oleh Rasul Paulus khususnya kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di kota Roma. Ya Bapak Ibu, itu firman Tuhan kita dari Roma 9 ayat 1 sampai yang ke-5. 16 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Suatu ketika ada seorang yang bernyanyi sedemikian rupa di sebuah kelas. Lalu tiba-tiba ada yang protes, salah kok 16 Agustus. Kan bukan 16 Agustus hari kemerdekaan kita. Lalu si orang yang menyanyi ini kembali ia ingin mengkoreksi lagunya. Dan ia bernyanyi lagi dengan demikian. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Jadi tidak salah ya Bapak Ibu ya. Jadi walaupun 16 Agustus tahun 45, tetapi yang penting adalah besoknya adalah hari kemerdekaan kita, katanya begitu. Tapi itu hanya sebuah joke Bapak Ibu ya. Jangan dinyanyikan juga nanti ketika tahun depan merayakan hari kemerdekaan di kantor atau di sekolah Bapak Ibu menyanyikan sedemikian rupa. Kenapa seperti itu? Karena kemarin dulu Bapak Pendeta kami mengajarkan yang sedemikian rupa. Bisa ribet ceritanya Bapak Ibu. Ya, kita baru saja ya masih hangat. Belum selesai ini bulan Agustus. Baru saja kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia Bapak Ibu. Bahkan juga
kita boleh merayakannya di tahun ini dengan lebih meriah, betul ya? Kalau kita menyaksikan di Istana Negara ketika pengibaran Sangsaka Merah Putih, ya, terjadi peristiwa yang sepertinya itu tidak terjadi beberapa tahun yang lalu. Tapi kemarin sudah begitu banyak orang yang hadir, ya, banyak juga bukan hanya dari instansi-instansi yang mengikuti, tetapi masyarakat juga ikut banyak hadir dalam acara kemerdekaan itu. Bahkan juga di berbagai macam tempat, daerah, kita juga memperhatikan, termasuk juga di Kopo Permai ini. Perayaan kemerdekaan itu tidak lagi dalam sunyi senyap, ya, tetapi sudah dalam kegembiraan. Termasuk kemarin Jumat itu Komisi Perempuan dalam ibadahnya, dalam persekutuannya, dan sekaligus merayakan, ya, hari kemerdekaan dengan permainan-permainan, ya. Bulani itu juga kemarin ikut lomba makan kerupuk. Ya, Bu Jumintar itu juga ikut makan lomba kerupuk. Ya, tapi yang juara itu Bu Mei, ya. Bu Jumintar udah semangat, Bulani tapi tetap kalah. Mungkin karena tidak ada lauknya kali ya. Kalau ada lauk pauknya mungkin kali bisa cepet tuh kerupuknya terselesaikan dengan baik ya. Apalagi mungkin ada saksang Bu Jumintar ya. Itu mungkin makan langsung hop, wah selesai itu kerupuk Bapak Ibu ya. Ya, 77 tahun ya bangsa kita sudah berusia. Boleh diklik, kali ini ada persoalan lagi. Ya, 77 tahun Bapak Ibu usia bangsa Republik Indonesia ini. Ya, jadi ini juga bukan usia yang masih, ya, bukan usia yang muda, tetapi sudah usia yang matang. Nah, Bapak Ibu, tema HUT Republik Indonesia yang ke-77 tahun itu ternyata sudah dipikirkan, sudah digumulkan bukan pada tanggal 16 Agustus kemarin. Tapi ternyata kalau kita lihat ini catatan yang saya temukan, bahwa ternyata dari tanggal 12 Juli sudah ada tim panitia, ya, sekretaris negara itu menggumulkan apa tema ulang tahun negara di usia ke-77 tahun. Makanya muncullah temanya yaitu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Ya, itu tertuang berdasarkan surat edaran, bisa diperhatikan di sana di 12 Juli 2022. Jadi artinya tema itu melalui sebuah pergumulan, sebuah pergulatan pemikiran, lalu direfleksikan dan diwujudkan dalam sebuah tema. Dan tentunya bukan hanya menjadi sekedar tema, tapi tentunya itu menjadi sebuah nafas bersama, gerakan bersama, agar bangsa Indonesia ini boleh mengalami pemulihan. Tetapi bukan pemulihan yang lambat, tapi diharapkan terjadi pemulihan yang cepat. Dan juga menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang boleh bangkit. Menjadi bangsa yang juga bangkit. Bukan hanya sekedar bangkit, tetapi bangkit menjadi bangsa yang lebih kuat. Menjadi pelopor dalam kegerakan. Ya, dan ini Bapak Ibu salah satunya seperti, ya, patut diduga kenapa tema ini diangkat di usia dalam perayaan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-77 tahun. Karena memang masalah besarnya itu tunggal sepertinya. Masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia, bahkan juga seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, dalam belahan-belahan daerah, dalam bangsa-bangsa yang lain, negara-negara yang lain, itu adalah masalah dari COVID. Ya, COVID yang memang masih melanda sesungguhnya, tetapi kita bersyukur ya sudah mulai melandai begitu ya, dan kiranya terus melandai dan akhirnya bisa selesai dengan secara penuh dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu, kemarin ada satu negara yang mengatakan mulai Oktober, saya lupa negara mana itu, mulai Oktober mereka tidak lagi menganggap COVID ini hanya sebagai sebuah pandemi gitu ya. Jadi tidak lagi perlu ada yang namanya isolasi dan segala macam. Jadi mereka sudah mau memutuskan akan hal itu. Saya lupa itu negara mana, tapi sempat saya baca sekilas. Nah, tema ini Bapak Ibu kalau kita dilihat di bagian yang pertama itu dari sekretaris negara, dia mau menyampaikan tema ini diusung karena melihat adanya kecemasan sosial hingga tekanan ekonomi yang berat yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Betul ya? Ini ada isu yang akan naiknya kembali BBM. Ya, ada isu, tapi sebenarnya karena apa? Karena memang tekanan-tekanan yang sudah cukup berat, ya, beban tanggungan negara yang sepertinya tidak lagi khususnya BBM yang bersubsidi, yang membuat pemerintah sudah sepertinya
wah ini sudah tidak lagi mampu untuk di cover dengan subsidi. Harus dilepas sedikit dengan harga pasar begitu. Akhirnya ada isu yang mau menaikkan kembali ya. Petralite katanya menjadi di nominal 10.000 Bapak Ibu ya. Cukup berat juga mungkin bagi orang lain. Tapi kita harus juga punya positive thinking. Pasti pemerintah menaikkan harga BBM itu bukan hanya karena kerinduan-kerinduan pribadi-pribadi mereka atau demi keuntungan-keuntungan mereka. Tapi tentunya itu melalui sebuah pergumulan. Nah ini tentunya menimbulkan kecemasan sosial, adanya tekanan ekonomi yang berat yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Dampak dari masalah COVID yang sudah berlangsung 2 tahun lebih itu. Nah Bapak Ibu, di bagian yang kedua dikatakan di sana, ini saya kutip, bahwa tema HUT Republik Indonesia yang ke-77 itu juga diusung untuk menggambarkan semua elemen bangsa Indonesia. Ini harapannya, hope-nya, atau kiranya menjadi bagian kita bersama agar dalam tekanan dan kecemasan sosial dan ekonomi yang berat tadi itu ada sebuah tindakan bersama dari kita, yaitu apa? Adanya gerakan bersama dan bergotong royong untuk mewujudkan harapan di tengah-tengah keterpurukan kinerja dari pemerintah dan gerakan dari masyarakat bersinergi bersama untuk mencapai percepatan pemulihan kondisi di semua sektor. Jadi tema ini juga mau mengangkat ada memang persoalan yang mendasar di bangsa ini akibat dampak dari COVID yang memang menghantam seluruh umat manusia. Tetapi tidak hanya melihat dampak tersebut, melalui tema ini diajak bersama, kita bergerak bersama dengan memiliki dan kembali menghayati rasa atau sikap atau kegerakan yang sesungguhnya sudah ada dalam bangsa kita ini, yaitu semangat gotong royong. Dengan harapan bahwa dengan itu terjadi sebuah sinergi, kebersamaan. Bukan hanya meletakkan itu di dalam beban pemerintah semata-mata, tetapi juga dalam masyarakat bersinergi bersama, bekerja bersama, sehingga harapannya wujud dari tema itu menjadi kenyataan, yaitu bangsa Indonesia menjadi pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, khususnya mungkin dengan dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara dan Saudari, dari hal tersebut maka saya coba melihat ya apa yang menjadi harapannya. Maka ada satu kata kunci yang mungkin perlu kita perhatikan di sana dalam sinergi bersama itu, yaitu gotong royong. Nah kata ini mungkin bukan kata yang baru dalam telinga kita, kata yang juga mungkin bukan menjadi kata yang baru dalam perbendaharaan bahasa kita. Ya, gotong royong itu adalah sebagai kekhasan bangsa kita, betul ya? Gotong royong. Nah tadi saya coba mencari-cari tahu, sesungguhnya juga gotong royong itu bahasa Indonesianya. Tapi di dalam budaya dan kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk ini dengan suku bangsanya, ternyata juga gotong royong itu banyak sekali ada sesungguhnya di dalam kehidupan bangsa kita. Kalau di Sunda gotong royong itu dibahasakan dengan bahasa apa ya kira-kira? Ada yang tahu tidak Bapak Ibu? Di Jawa Barat ini gotong royong itu dibahasakan dengan bahasa apa? Dimaknai dengan bahasa apa? Ya biar cepat saja saya jawab lah. Ya, karena tadi pagi saya juga coba cari. Tapi semoga pengucapannya tidak salah. Di Sunda itu gotong royong itu sama dengan liliuran, betul ya? Liliuran atau sauyunan, betul ya pengucapannya? Ya, sauyunan. Atau juga kalau di tempat yang lain itu juga di dalam Sunda itu dikatakan gugur gunung. Nah itu 3 bentuk bahasa yang menunjukkan tentang gotong royong Bapak Ibu. Kalau di Batak apa itu gotong royong? Makan bersama. Apa itu bahasa Bataknya? Ada pasti ya. Nah Bapak Ibu, Marsipature Hutanabe. Itu kan juga ada dulu ya. Gerakan dari TB Silalahi itu. Jadi itu Marsipature Hutanabe. Itu bagian dari bahasa roh Bapak Ibu ya.
Boleh diterjemahkan nanti itu artinya ya. Artinya memperbaiki kampungnya masing-masing. Itu dulu ada kegerakan dari TB Silalahi. Dia memanggil seluruh anak-anak orang-orang Batak dimanapun untuk pulang ke kampung halamannya dan memperbaiki kampung halamannya. Bergotong royong memperbaiki kampung halamannya. Jangan hanya tinggal di kota-kota besar, tapi pulanglah, bangunlah kembali kampung halamanmu. Begitu. Nah Bapak Ibu ya, betul ya pengucapan saya liliuran, betul ya. Sauyunan atau gugur gunung, betul? Salah? Kalau salah diperbaiki Bapak Ibu. Pengucapannya, wah ini orang dari Jawa Barat semua enggak ini? Atau saya sedang berhadapan justru dari orang dari timur semua ini? Jadi ya enggak ngerti Pak itu sebenarnya apa yang Bapak ucapkan. Ya terserahlah, enggak ngerti ya enggak apa-apa, yang penting korbannya jalan terus ya Bapak Ibu ya. Nah gotong royong itu menjadi kekhasan bangsa kita. Dan tadi juga di dalam harapan pemerintah ada kegerakan bersama dan ada rasa dan sikap gotong royong yang boleh kembali diwujudkan dalam kehidupan kita. Jadi bukan sebuah hal yang baru. Untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, ternyata itu bisa dilakukan dengan adanya sikap gotong royong. Nah, mungkin kita boleh lihat Bapak Ibu, apa itu gotong royong secara definisi sederhana. Ya, kalau saya boleh definisikan secara sederhana, ini menurut pemikiran saya, Bapak Ibu boleh lihat juga lain definisi yang lain. Gotong royong itu menurut hemat saya adalah menggarap persoalan secara bersama-sama. Jadi menggarap persoalan bersama-sama. Ada unsur kebersamaannya dan tentunya kebersamaan itu muncul karena ada persoalan yang sedang dihadapi. Ada sebuah situasi, ada sebuah keadaan, ada sebuah kondisi yang tentunya ini perlu diselesaikan, perlu diperbaiki dan tidak dikerjakan secara individual tetapi dikerjakan secara bersama-sama. Nah itu kalau menurut hemat saya definisi secara pandangan saya yaitu itulah gotong royong. Jadi gotong royong itu ada kebersamaan untuk mengerjakan sebuah persoalan atau bahkan lebih dari satu persoalan. Dan tentunya goalnya dari bekerja bersama-sama itu akan terjadi perbaikan dan kebaikan bagi lingkungan dan tentunya juga bagi kehidupan kita bersama. Nah, poin pentingnya di sini berarti ada kebersamaan. Ada sebuah sikap yang mau bekerja bersama-sama. Tapi persoalannya akan menjadi juga muncul. Bagaimana kita bisa bekerja bersama-sama? Bagaimana kita boleh bersinergi bersama untuk menyelesaikan persoalan ini? Sementara kita tahu kadangkala kita ini memiliki keegoan yang begitu tinggi. Seringkali juga mungkin berkata itu persoalanmu, ini persoalanku. Ada benteng yang dimunculkan. Itu pergumulanmu, itu bukan pergumulanku. Ya, jadi seringkali ya bagaimana kalau sudah ada tembok sedemikian rupa lalu dipanggil untuk bekerja bersama-sama. Itu akan menjadi sulit Bapak Ibu. Nah karena itu Bapak Ibu, menurut hemat saya gotong royong itu akan muncul dan akan menjadi sebuah aksi yang nyata. Ya bukan hanya menjadi sebuah teori, bukan hanya menjadi sebuah pemikiran, tetapi ia menjadi sebuah gerakan, tindakan, aksi yang real ketika ada pemahaman dalam kehidupan kebersamaan, yaitu bahwa ini bukan lagi hanya masalah saya atau kamu, tetapi berubah bukan lagi berbicara tentang saya atau kamu, tetapi sudah berbicara ini adalah persoalan kita. Nah menurut hemat saya Bapak Ibu, gotong royong itu, semangat gotong royong itu yang bukan hanya berwujud dalam sikap semangat, tetapi juga berwujud dalam tindakan yang real, kegerakan yang bersama. Kuncinya menurut hemat saya adalah ketika pribadi-pribadi itu tidak lagi hanya mementingkan dirinya, saya, atau juga melihat orang lain itu sebagai bagian yang asing, itu kamu. Tetapi menghancurkan saya dan kamu itu dan mengambil sebuah sikap, ini persoalan kita. Ini persoalan kita. Jadi ada unsur yang kuat di dalamnya yaitu kekitaannya. Ini adalah persoalan kita. Bukan lagi hanya persoalan saya, bukan lagi hanya persoalan kamu. Tetapi ini persoalan kita.
persoalan COVID itu bukan lagi hanya persoalan negara. Pemulihan ekonomi itu bukan lagi persoalan negara atau persoalan kamu. Tetapi pemulihan itu adalah persoalan kita. Nah, ini akan mewujud Bapak Ibu, boleh di next lagi ya. Dan menjadikan semua kisah ketika kita tidak lagi menggunakan kata saya dan kamu, maka menurut hemat saya Bapak Ibu, kita akan menjadikan semua kisah yang ada dalam kehidupan ini bukan lagi menjadi kisah kamu, bukan lagi menjadi kisah saya, tetapi menjadikan semua kisah yang ada itu menjadi kisah yang bersama-sama dan tentunya harus digarap secara bersama dan juga dirayakan secara bersama-sama pula. Jadi pulihnya itu bukan hanya pada kelompok-kelompok tertentu, bangkitnya itu juga bukan hanya pada kelompok-kelompok tertentu, tapi pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat itu terjadi dan terwujud untuk semua lapisan masyarakat. Nah Bapak Ibu, jadi sebenarnya kalau kita juga mau melihat apa menjadi harapan dari negara, yaitu supaya bisa menjadi bagian yang bergerak bersama, bergotong royong dan bersinergi dengan pemerintah untuk mencapai pemulihan dengan cepat di semua sektor kehidupan ini, ternyata itu harus dimulai dari sebuah kesadaran besar dalam diri kita bahwa ini, pemulihan ini bukan hanya lagi bicara tentang kamu, bukan saya, tetapi ternyata pemulihan ini bicara tentang kita. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekarang kita bisa mengubah, tidak lagi terlalu menghidupi sayanya atau menghidupi kamunya, tetapi kita menghidupi kitanya. Ternyata ada juga kuncinya Bapak Ibu, boleh diklik ya. Boleh diklik lagi. Kuncinya adalah bagaimana kita mewujudkan tentang itu. Dimulai ya dengan adanya cinta atau kasih dalam diri kita. Tanpa adanya cinta atau kasih yang tentunya harus melimpah dalam diri kita, ia tidak akan menjadi sebuah penggerak untuk kita boleh hidup bersama dan mengerjakan bersama-sama, bergotong royong, menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan di bangsa ini. Tanpa adanya cinta atau kasih yang melimpah, yang tentunya itu sebagai penggerak yang utama, maka akan sulit akan hadirnya empati. Kita hanya mungkin menjadi bagian-bagian yang masih hanya hidup dalam simpati. Tetapi ketika ada cinta atau kasih yang melimpah, maka di dalam diri kita akan ada empati, yang artinya kalau diterjemahkan empati itu empatos, artinya adalah engkau di dalam aku. Apa yang menjadi pergumulanmu itu juga menjadi sesuatu yang benar-benar aku rasakan. Sehingga sakitmu menjadi sakitku, kepedihanmu menjadi kepedihanku. Dan karena itu pemulihan bagi dirimu itu juga menjadi bagian daripada diriku. Ketika adanya empati itu akan menjadi sebuah tindakan bersama bagi komunitas. Cinta yang penuh itu menjadi penggerak untuk menjadi aksi bersama. Tidak menjadikan cinta yang penuh itu menjadi eksklusif, tertutup. Tetapi cinta yang penuh itu akan membuat diri kita menjadi diri yang terbuka. Menjadi diri yang tidak lagi hanya memikirkan diri sendiri, tetapi menjadi pribadi yang memikirkan lebih luas dalam segala juga pergulatan-pergulatan orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara dan Saudari, itulah yang menjadi dasarnya, paling tidak menurut pemikiran dan perenungan saya. Bagaimana menjadikan pemulihan bangsa kita itu bisa bergerak dengan lebih cepat, dengan semangat kegotong royongan, yang menghadirkan bahwa ini bukan hanya persoalan negara, tetapi ini persoalan kita bersama. Ketika kita berani dengan jujur mengubah, ini lagi bukan persoalan saya atau kamu, tapi ini sudah menjadi persoalan kita. Nah ternyata ini juga sedang terjadi paling 3 nuansanya dalam teks bacaan yang tadi kita perhatikan. Boleh diklik. Di mana Paulus ketika sedang menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di kota Roma. Kalau kita perhatikan tadi ayat yang pertama dan yang ayat yang kelima. Di situ sepertinya sangat kuat sekali Paulus sedang ingin mengkoreksi pemahaman dari orang-orang percaya, khususnya orang-orang Yahudi
yang notabene mereka adalah bagian daripada Israel yang agung, di mana mereka Israel ini juga sebagai bangsa umat pilihan, ternyata Paulus ingin mengkoreksi pemahaman mereka sebagai umat pilihan. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata bangsa Israel atau orang Yahudi pada saat itu merasakan sebagai mereka adalah bangsa atau umat pilihan Allah, tetapi justru dalam pemahaman, dalam keyakinan sedemikian rupa, mereka justru sepertinya, kalau kita baca secara lengkap Bapak Ibu, menemukan nuansa yang sangat kuat bahwa ternyata ada sikap dan perbuatan dari bangsa itu yang menghadirkan sikap, yaitu mengerdilkan akan kuasa Allah, yang sesungguhnya kuasa Allah itu harusnya menjadi kuasa yang mutlak dalam kehidupan mereka. Di mana buktinya boleh diklik di ayat yang ke-20 dan 21. Kalau kita perhatikan di ayat ke-20 dan 21 dalam teks bacaan kita. Ketika tadi Paulus di ayat 1 sampai ayat 5 nuansanya dia ada kesedihan yang begitu luar biasa. Bahkan seperti ada nuansa yang dia mengatakan secara hiperbol, ya, sangat berkelebihan. Dia ingin berpisah sesungguhnya dengan mereka. Kenapa? Karena di ayat 20 dan 21 Paulus berkata, "Siapakah kamu, hai manusia, atau orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada kamu yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian?" Mereka menjadi umat yang protes kepada Allah. Ya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Lalu Paulus memberikan sebuah gambaran atau gambaran atau kiasan di ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya, untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Paulus mau menunjukkan kepada jemaat yang ada di kota Roma, Allah itu adalah Allah yang mutlak berkuasa, yang mampu untuk mengerjakannya. Jangan pertanyakan atau jangan protes tentang kuasa Allah. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak? Paulus menggambarkan Allah itu, menganalogikan Allah itu sebagai tukang periuk. Apakah tukang periuk itu tidak punya hak atas tanah liatnya untuk membuat sesuka hatinya? Artinya ini sebuah koreksi. Kalau kamu ternyata bangsa Israel, umat pilihanku, ternyata bukan menjadi bangsa umat pilihan yang boleh bersaksi tentang aku. Engkau bukan menjadi bangsa yang menghadirkan damai sejahtera. Allah itu juga mampu membentuk bangsa yang lain dan memilih bangsa yang lain untuk juga boleh dipakai menghadirkan akan kemuliaannya. Jadi jangan berbangga diri atau bersombong ria dengan label sebagai umat Allah, dengan membuat kamu menjadi orang-orang yang eksklusif, tertutup, sombong rohani, dan hanya menjadi bangsa yang hanya memikirkan pergumulanmu sendiri. Bukan menjadi bangsa yang hadir di dalam tengah-tengah dunia ini dan bersaksi di dalamnya dalam sikap dan perbuatanmu. Kira-kira mungkin sedemikian rupa sebuah koreksi yang sedang dilontarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Roma pada saat itu. Karena mereka mungkin hanya menjadi bangsa atau orang-orang yang hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Persoalan saya ini lebih penting daripada persoalan kita bersama. Atau mungkin mereka masih menjadi bangsa yang eksklusif di tengah-tengah bangsa-bangsa yang lain, berkata, itu persoalanmu. Kami ini bangsa Israel, umat pilihan Allah. Ya kami hanya memikirkan diri kami. Gak ada urusan dengan kamu. Paulus sedang mengkoreksi itu. Siapakah kamu, wahai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, berkata kepada Allah sebagai sang pembentuk, mengapa engkau membentuk aku demikian? Bukan itu yang menjadi persoalannya, tetapi kehadiranmu menjadi sebuah kehadiran yang memberi makna dan nilai dalam kehidupan di dunia ini. Lalu Paulus melanjutkan, next boleh diklik, menunjukkan kesalahan mereka, boleh diklik lagi, ya. Kalau Bapak Ibu, saya pikir di ayat 31 dan 33 itu menjadi sebuah kesimpulan dari pasal 9 ini.
Di ayat 30 sampai dengan 33 Paulus berkata, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Ayat 31, tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Dijelaskan di ayat 32, mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Lalu ayat 33, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ayat 32 tadi berkata, mengapa tidak? Karena Israel mengejar bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Bangsa itu menjadi bangsa yang sombong. Dalam aksi dan perbuatan mereka bukan untuk mempermuliakan Allah, tapi seolah-olah dan sekonyong-konyong ingin menunjukkan siapa diri mereka. Ini loh aku, perbuatanku itu hebat luar biasa. Lalu ingin dipuja dan dipuji dengan segala perbuatannya. Kenapa? Karena perbuatan mereka itu tidak didasarkan oleh iman. Iman di dalam hal ini adalah iman yang telah merasakan akan kasih Allah. Kasih Allah yang begitu melimpah. Tapi mereka hanya memulainya dengan perbuatan-perbuatan. Dan akhirnya mereka terjebak hanya menjadi bagian-bagian aksi-aksi. Dalam sepertinya dalam tanda petik ingin menunjukkan siapa diri mereka. Tapi tujuan utamanya bukan untuk menunjukkan Allah, tetapi untuk menunjukkan kemegahan dirinya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, inilah yang menjadi sebuah koreksi dan kesedihan oleh Rasul Paulus yang sedang dia rasakan dengan apa yang terjadi pada jemaat yang ada di kota Roma pada saat itu. Nah, hari ini Bapak Ibu boleh diklik, tema kita adalah aku mengasihi bangsaku. Aku di sini apakah Allah atau kita? Pertanyaannya, aku di sini mengasihi bangsaku, aku di situ adalah Allah atau kita? Kalaupun kita mengatakan itu Allah, ya pastilah. Memang pasti Allah mengasihi bangsa. Mengapa? Paling tidak karena ia adalah sumber kasih. Dan karena Allah itu sumber kasih, maka Allah tidak mampu menahan kasihnya hanya untuk dirinya. Tetapi kasihnya itu pasti akan menjadi kasih yang berwujud dan mengalir dalam kehidupan ini. Tapi sekarang Bapak Ibu, sesungguhnya yang menjadi perenungan kita bukan di situ adalah aku mengasihi bangsaku adalah Allah. Tapi sebenarnya aku di situ juga mau menajak atau menajamkan terhadap diri kita. Next. Nah, ketika kita di sana, aku di situ adalah kita. Pertanyaannya adalah juga apakah kita juga sudah mengasihi bangsa ini? Kalau Allah mengasihi bangsa, mengasihi dunia, itu pasti tidak lagi perlu kita bantahkan. Tetapi sekarang yang menjadi persoalan penting adalah aku di situ boleh kita terjemahkan dengan diri kita masing-masing. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan, apakah kita adalah orang yang sudah mengasihi bangsa ini? Jika ya, kita berkata ya, apa wujudnya? Kita sudah mengasihi bangsa ini. Dengan hanya menjadi orang-orang yang melakukan koreksi-koreksi dengan segala apa yang dilakukan pemerintah. Kesalahan-kesalahan yang selalu kita cari-cari. Ketidakbenaran-ketidakbenaran yang dilakukan, itu sudah saya lakukan, Pak. Saya menjadi seorang aktivis yang selalu dengan giat, dengan riang, dengan senang mencari kesalahan dari pemerintah. Itu sebagai sumbangsi saya mengasihi bangsa ini. Apakah itu yang kita lakukan? Ataukah ada hal yang lain kita lakukan sebagai wujud kita juga berkata aku mengasihi bangsaku? Atau jika belum kita mengasihi bangsa kita, mengapa? Apakah karena persoalannya hanya karena hak-hak kita belum terpenuhi? Apakah keberadaan kita belum dihargai? Boro-boro Pak saya mau mengasihi bangsa ini. Sorry, karena hak-hak saya belum terpenuhi. Jadi nanti kalau saya sudah terpenuhi hak-hak saya, apa yang menjadi bagian-bagian saya, maka itulah baru saya mulai bisa mengasihi bangsa ini. Kalau saya sudah dihargai, kalau saya sudah dihormati, kalau saya sudah dianggap ada dan keberadaan saya dianggap,
maka dari situ saya baru bisa mengasihi bangsa saya. Apakah sedemikian rupa juga Bapak Ibu Saudara dan Saudari? Tapi menurut hemat saya seharusnya tidak sedemikian. Next. Boleh diklik. Jika Allah adalah sumber kasih dan kita adalah anak-anaknya, maka menurut hemat saya kita juga harus menjadi wujud kasih Allah itu dalam kehidupan ini. Jika Allah itu adalah sang sumber kasih dan kita adalah anak-anaknya yang telah dipilih, ditetapkan menjadi bagian daripada rahmat Allah yang boleh dicurahkan dalam hidup kita, ya, menjadi umat pilihannya tadi di dalam nas pembimbing kita, maka kita orang-orang menjadi orang-orang yang dipanggil keluar. Dan keluar dengan wujud menjadi orang-orang yang menghadirkan kasih dalam kehidupan kita ini. Bukan menjadi orang-orang yang eksklusif, tertutup, tetapi sebaliknya orang-orang yang hadir di dalam segala pergulatan yang sedang terjadi di dalam bangsa ini. Nah karena itu Bapak Ibu, poinnya paling tidak ada 3 yang mau saya sampaikan dalam permenungan pada saat ini. Next. Kita memang harus menyadari bahwa Allah itu adalah Allah kasih dan Ia sumber kasih. Tetapi juga Allah yang adalah sumber kasih itu meminta kita untuk juga menjadi orang-orang yang mengasihi. Tetapi dalam catatan yang seperti disampaikan oleh Rasul Paulus tadi dalam koreksinya kepada jemaat yang ada di kota Roma, mengasihi itu ternyata bukan harus dimulai dari perbuatan, tetapi dimulai dari merasakan terlebih dahulu kasih Allah. Dan ketika seseorang itu telah terlebih dahulu merasakan kasih Allah yang melimpah dalam kehidupannya, maka itu akan berwujud dalam perbuatan kasih yang tentunya di dalamnya ada kemurnian. Orang Israel tadi berbuat, bertindak, tetapi mereka berbuat dan bertindak bukan berdasarkan iman. Karena itu ingin mereka menunjukkan kesombongan sebagai umat pilihan Allah. Tetapi ketika mereka telah merasakan kasih Allah, mereka berbuat sekalipun tidak dianggap, tidak akan menurunkan tindakan kasih mereka dalam segala kehidupan mereka. Di tengah-tengah mungkin himpitan-himpitan yang ada. Nah karena itu mari Bapak Ibu kita juga sebagai bangsa negara dengan harapan pemerintah untuk kita juga boleh menjadi orang yang bersinergi. Untuk menuntaskan segala persoalan dari pasca COVID ini. Mari kita juga menjadi orang-orang yang bergotong royong. Untuk juga menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang ada di bangsa ini. Di keluarga kita, di gereja kita. Dan tentunya tadi adalah ketika kita terlebih dahulu merasakan cinta kasih Allah yang telah melimpah. Dan saya yakin ketika kita sudah merasakan cinta kasih Allah yang melimpah, maka hidup kita lagi bukan kita letakkan hanya berdasarkan apa yang menjadi kerinduan-kerinduan pribadi kita. Berbicara tentang saya, berbicara tentang kamu. Tetapi orang yang telah merasakan cinta kasih Allah yang berlimpah, hidupnya akan selalu berbicara, ini persoalan kita. Ini problem kita. Kita harus hadir di sana dan kita bekerja bersama-sama, bergotong royong. Dan itu sebagai wujud kita mengasihi bangsa kita, gereja kita, dan keluarga kita. Nah karena itu Bapak Ibu saya akan tutup khotbah ini dengan sebuah pergumulan refleksi. Rencana nanti saya minggu kedua September akan ke gereja ini Bapak Ibu. Saya sudah beberapa kali mensonding, saya pengen cross check betul tidak ini yang mereka hidupi. Dan gereja ini kegerakannya dalam pelayanannya begitu masif Bapak Ibu. Begitu luar biasa. Nanti minggu kedua September ada rencana ya untuk saya pergi ke sana karena ini juga bagian daripada PGMW 1 sebenarnya. Tapi karena jaraknya jauh seringkali tidak terlayani dalam tukar pelayanan. Nah Bapak Ibu, nah gereja ini menggumuli tentang Matius 6 ayat 21. Yang kalau sering kita lihat itu kan teks yang dalam bentuk negatif gitu ya. Peringatan jangan dihidupi, betul ya. Seringkali kan kita menghidupinya itu dalam Matius 6 ayat 21 dikatakan apa? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sepertinya kita diminta jangan menjadi orang-orang yang mamon begitu ya. Jangan menjadi orang-orang yang hanya pikirannya uang, materi. Tapi Bapak Ibu gereja ini coba merefleksikan teks ini
dengan sisi yang positif. Dan saya sepertinya ketika merenung-renungkannya, terlepas saya tidak mau mencari tahu unsur bahasa aslinya, konteksnya, tapi coba membiarkan teks itu apa adanya dan coba memasukkan teks itu dalam kegerakan kebersamaan. Dan menurut hemat saya, ya benar ini teksnya. Ya, kalau mungkin dikoreksi dengan teks, dengan sosiologi teks itu, dengan konteksnya, ya mungkin kita menemukan Yesus sedang mau mengkoreksi orang yang hidupnya terlalu memfokuskan kepada materi begitu. Jangan mamon gitu ya. Jangan hanya cari duit. Karena kalau engkau hanya mencari duit, maka di situ akan menjadikan letakkan hatimu. Tapi Bapak Ibu, kalau kita buat teks ini menjadi positif, pertanyaannya juga sebenarnya ya benar ya. Ketika memang, benar tidak? Ketika di mana hartamu berada, kan pasti di situ hatimu kan? Kalau jujurlah kita. Ada di sini kita yang tidak mencintai harta kita? Atau tidak mau mencari harta kita? Pasti kan kita menjaga. Anak itu harta kita tidak? Anak itu harta kita tidak? Karena itu berarti apakah kita tidak menjaga anak kita? Tidak usah dulu kita bicara tentang uang. Ya, tentang materi. Harta itu mungkin kita bahasakan dengan bahasa yang lain lah. Dengan anak kita. Apakah anak itu harta kita? Nah, kalau itu harta kita, apa yang kita lakukan? Ekspresi kita, membiarkan anak kita. Betul gak ini? Benaya itu hartamu enggak? Yang lebih berharga sekarang dibandingkan window. Kadang-kadang gitu Bapak Ibu. Pernah kan saya bilang, kalau masih pacaran yang diposting itu foto pacarnya berdua pegangan tangan gitu kan? Betul tidak? Ya, kalau sudah punya anak, yang diposting siapa? Foto anaknya. Ya, saya perhatikan tuh ini tuh selalu yang diposting tuh fotonya Benaya terus. Saya kadang-kadang bingung ini suaminya yang mana sekarangnya gitu ya. Jarang itu sudah diposting, tapi anaknya terus yang diposting. Itu tapi nggak salah. Itu karena apa? Karena itu hartanya. Betul tidak? Dia pelihara, kamu kasih makanan yang terbaik tidak? Asal dah kamu merawat Benaya. Jatuh kamu kasih, aduh sakit gitu kan. Kamu kasih obat merah enggak kalau dia terluka? Atau kamu biarin, biarlah kamu punya sel darah putih nanti bisa akan sembuh dengan sendirinya. Sedemikian rupa. Atau Antares, Buju Mintar. Itu harta Buju Mintar enggak? Cucu, ya kan? Nah, semoga nanti Dansim bisa segera menyalip juga nanti kan. Tambah lagi cucu atau Fernando. Ya kan? Saya lihat tuh juga, wah gitu kan. Hartanya. Ya Pak Simamora udah gak lagi dipandang itu sama Buju Mintar. Yang diperhatikan hanya si Antares. Betul gak Pak Amir? Itu cucu-cucunya kan harta itu kan. Saya sering lihat tuh Pak Amir tuh di postingan tuh main was dengan cucunya itu ya. Dengan si Glenn tuh, wah senang sekali gitu loh. Ya kayaknya tidak lagi melihat umur, usia, pokoknya yang penting cucu saya senang gitu kan. Hartanya itu. Betul tidak? Bu Silvi sudah ada cucu? Wah lagi berdoa ya gitu. Tapi gak usah ditanya Bu. Kadang-kadang kan pertanyaan yang gak penting kita tanyakan gitu sama anak kita kan. Wah kalau anak kapan kamu lulus gitu kan. Itu kan pertanyaan-pertanyaan gak penting kadang-kadang. Ya kan. Nah udah lulus ditanya lagi kapan kamu kerja gitu kan. Nah ini udah kerja ditanya lagi apa itu. Kapan kamu nikah. Ya kan. Habis sudah nikah tanya lagi kapan kamu punya anak. Terakhir nanti pertanyaan terakhir itu apa. Kapan kamu mati. Wah itu gak pernah ditanyakan gitu ya. Masih sampai di situ aja pertanyaannya. Kapan kamu punya anak gitu ya. Ya itu. Ya kemarin saya bercanda sama si Bintang ketika saya mengunjungi ke rumahnya. Si Tanti gak ada sehingga saya gak dikasih apa-apa Tanti. Kamu pulangnya ngajar terus sih. Saya berkunjung ke Bintang. Sampai saya mengunjungi Bintang tuh saya kecelakaan Bapak Ibu. Kemarin tuh saya mengunjungi Bintang tuh kecelakaan di Dayakolot. Tabrakan. Ya tapi saya gak pernah cerita-cerita gitu ya. Baru hari ini saya cerita. Tapi saya tidak minta belas kasihan Bapak Ibu. Tapi kalau diberi pun puji Tuhan, haleluya. Ya Bapak Ibu ya, saya kecelakaan pas ngunjungin si Bintang itu. Tapi itu sebenarnya kesalahan saya. Kenapa? Saya naik sepeda motor karena pengen cari tahu di mana alamatnya si Bintang. Ya saya tidak punya tempat untuk taruh HP, tapi sambil pegang map gitu, lihat cari jalan gitu. Lalu di Dayakolot itu belokan itu, ya ternyata di depan saya itu ada ibu-ibu bawa bawang ya. Dia tiba-tiba ngerem, saya terkejut, saya biasanya makanya motor tuh kadang-kadang jangan pakai rem yang paling depan kan. Kalau tiba-tiba tuh pasti langsung ngepot gitu lah ya. Karena tangan saya kan megang HP di kiri, lalu saya pegang itu kuat, lalu saya jatuh. Untungnya kecepatannya nggak tinggi, der gitu, jatuh gitu ya.
Jatuh Bapak Ibu, setelah selesai itu kadang-kadang saya jadi lucu, badan segede ini jatuh di aspal itu rupanya gimana gitu tadi ya gitu ya. Kadang-kadang kita gitu ya, seringkali sudah persoalan baru kita mentertawai persoalan itu gitu ya. Saya jatuh gelepak gitu Bapak Ibu ya. Ya, nah kalau orang Indonesia itu kan masih ada selalu untungnya gitu ya. Syukurnya gitu ya, syukurnya enggak terlalu parah. Cuma dengkul saya agak luka dikit Bapak Ibu ya, dikit aja ya. Nah ibunya tuh syukurnya juga tidak apa-apa gitu loh. Saya gak ngebayangin gitu ya. Lalu dia bilang, ngapunten Pak, ngapunten katanya gitu. Ya, wah untung saya sudah sarapan, sudah makan jadi tidak keluar darah bataknya gitu ya. Jadi masih kenyang gitu kan. Wah gitu. Ya udah gak apa-apa gitu ya. Saya lihat juga motor gereja gak pecah, gak ada apa-apa. Pak Hendrik aman, RTG. Jadi gak perlu ada laporan gitu ya. Ya udah saya bangkit lalu ibunya itu bilang, wah saya tadi tuh ngelihat bawang saya jatuh jadi saya tidak memperhatikan. Ya padahal sebenarnya saya yang salah gitu. Tapi karena dia tidak apa-apa ya sudahlah, ada polisi juga berhenti gitu. Saya dekati polisinya gitu kan, badan besar juga saya kan, rambut cepak gitu kan. Ya polisinya udah gak apa-apa, ya, langsung dia pergi gitu kan. Mungkin pikirnya ini intel juga, Indomie telur ini ya, sedang beraksi. Ya akhirnya pergi dan sampai bisa ke tempatnya Bintang. Nah Bapak Ibu, ya kadang-kadang mungkin kalau cerita tragisnya itulah kadang-kadang perjuangan seorang hamba Tuhan. Wah ini suasana sedihnya Bapak Ibu. Untuk mengunjungi jemaatnya. Di mana domba-dombanya berada harus sampai mengalami kecelakaan. Jadi dengan demikian hargailah kalau seorang hamba Tuhan itu datang ke rumahmu. Keluarkan apa yang ada. Karena engkau tidak tahu bagaimana perjuangannya untuk datang ke rumahmu itu. Ah itu bukan itu Bapak Ibu ya. Tapi tadi ini ceritanya kemana ini jadinya, kok saya jadi bingung ini ya. Matius 6 ayat 21 Bapak Ibu. Tentang harta tadi. Ya. Jadi ketika kita meletakkan harta kita, mengasihi harta kita, maka kita yakin juga sesungguhnya pasti hati kita ada di sana. Karena itu persoalannya sekarang adalah gereja, keluarga, bangsa ini, apakah itu juga menjadi bagian daripada hartamu secara personal? GKMI Bandung ini, apakah ini juga adalah hartamu? Kekayaanmu, milikmu. Apakah keluargamu juga adalah hartamu? Dan juga bangsa Indonesia ini adalah yang sudah berusia 77 tahun adalah hartamu. Maka jika ya, harusnya hatimu juga akan ada di sana. Jika ya, maka hatimu yang ada di sana menjadi hati yang mau melayani, terus melayani, lagi melayani, serta tetap melayani. Jika hartamu adalah gereja ini juga menjadi hartamu, keluargamu itu hartamu, bangsa ini hartamu, maka tidak ada lain yang akan engkau kerjakan adalah melayani sebagai wujud engkau mengasihi, mencintai dan memiliki hartamu. Gereja yang mau saya kunjungi itu Bapak Ibu, dalam kesaksian yang saya dengar sekilas, nanti ada beberapa majelis juga yang ikut ternyata. Pak Amir, Bu Eli mau ikut Pak, sekalian kita jalan-jalan ke Danau Toba, Pak Subur, yang lain juga boleh, tapi bayar sendiri. Ya kan, cuman saya yang dibayari Bapak Ibu ya. Gereja itu akhirnya Bapak Ibu dengan teks ini membuat kegerakan yang masif begitu luar biasa dalam pelayanannya. Wujudnya apa? Gereja itu sedang bergumul. Gereja itu punya sekolah. Gereja itu sedang bergumul ingin melunasi tanah bangunan sekolah mereka. Mereka sudah punya sekolah dari playgroup sampai SMA. Milik gereja. Bukan milik sinode. Milik gereja itu. Mereka sudah punya sekolah dari playgroup sampai SMA. Lalu ada tanah yang harus mereka beli untuk perlebar luasan. Tanah itu dijual 4 miliar kalau saya tidak salah. Tanah itu dijual 4 miliar Bapak Ibu. Lalu harus dikasih uang muka 1 miliar. 1 miliar. Lalu akhirnya apa yang dilakukan Bapak Ibu dengan firman Tuhan ini? Disampaikan dan dilihat secara positif. Terjadi kegerakan yang begitu luar biasa. Mengetahui ini bukan hanya persoalan Pak Pendeta untuk melunasi 1 miliar uang muka. Ini bukan persoalan majelis gereja untuk mencari dana bagaimana melunasi uang muka daripada pembangunan itu.
Akhirnya ketika mereka juga meletakkan hati mereka dalam gereja ini, maka terjadi apa Bapak Ibu? Untuk membayar DP itu. Saya dengar itu kalau saya tidak salah, 10 jemaat mengasih sertifikat rumahnya, tanahnya kepada gereja untuk diagunkan demi membayar uang muka 1 miliar. Lalu gereja akhirnya bersemangat seluruh jemaat membayar cicilan dari 10 sertifikat yang dipinjam itu. Dengan sukacita Bapak Ibu, tanpa ada terbeban, jemaat memberikan ke gereja, mempersembahkan, diletakkan di altar Tuhan. Ini sertifikat rumahku. Lalu ada yang bertanya, kenapa tidak buat proposal? Tidak kasih ke gereja-gereja lain. Ini kan juga pelayanan kita bersama. Gak mau. Karena kami tahu ini adalah pergumulan kami sendiri. Lalu diletakkan dan selesai Bapak Ibu. Selesai itu, dituntaskan, sudah kembali tentunya. Tanggung jawab, 10 sertifikat itu kembali kepada jemaat. Sekarang bagaimana untuk 3 miliar pelunasan? Cerita yang saya dengar bisa salah jumlahnya, tapi jumlahnya fantastis. Sudah ada sekitar 50 jemaat yang standby jika dibutuhkan untuk membayarkan dan mengagunkan sertifikatnya. Resiko enggak Bapak Ibu? Kalau sampai tidak terbayar, lewat enggak rumah itu? Aset kita. Tapi firman Tuhan ini yang menjadi dasar mereka, salah satunya. Dan akhirnya hati itu membuat kegerakan dalam pelayanan mereka. Saya mendapatkan cerita itu, makanya ketika punya kesempatan nanti pergi ke sana menjadi menarik. Dan karena itu saya harap saya bukan pergi sendiri, makanya ajak majelis supaya enggak pendetanya ngomong sendiri gitu. Nanti kan kadang-kadang kalau pendetanya berangkat sendiri lalu ceritakan, ini kan bisa dibilang kan, alah pendetanya ngada-ngadain. Tapi kalau ada majelis, tanya, lihat, gitu. Bahkan Bapak Ibu jemaat itu satu kesaksian, dari awal berdiri jemaat itu sampai menjadi jemaat dewasa, tidak pernah berhenti yang namanya perjamuan kasih. Setelah selesai ibadah selalu ada perjamuan kasih. Dan perjamuan kasihnya bukan main-main Bapak Ibu. Perjamuan kasihnya itu makan besar. Dan itu dikerjakan bukan dari kas gereja, tapi dari jemaat yang sudah ditunjuk dan sudah dijadwal. Mungkin 2-3 orang jemaat. Dan saya tanya sampai dengan pandemi dan di pandemi dan setelah pandemi itu tidak pernah berhenti, stop. Tapi tetap terjadi. Dan jemaatnya tidak pernah berkeluh kesah. Wah gitu. Kuncinya ternyata itu Bapak Ibu, salah satunya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pertanyaannya, GKMI Bandung ini hati kita enggak? Ada enggak hartanya di sini? Bangsa ini harta kita enggak? Saya yakin kalau ini harta kita, bangsa ini harta kita, maka tanpa terlalu banyak dorongan, push, kita pasti menjadi orang-orang yang mengasihi, memberikan apa yang bisa kita berikan. Bukan persoalan ketika kita memberikan dianggap atau tidak teranggap. Karena persoalannya ini bukan lagi persoalan saya, bukan lagi persoalan kamu, tapi persoalan kita di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi bangsa ini. Mengasihi gereja-Mu ini. Mengasihi keluarga kami. Mengasihi apapun yang ada Engkau berikan kepada kami. Biarlah itu Tuhan menjadi semangat dalam kegairahan hidup kami. Untuk kami terus bertolong-tolongan menanggung beban kehidupan ini. Walaupun dengan demikian kami harus berkorban. Tetapi itu kami lakukan karena kami telah terlebih dahulu melihat pengorbanan-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Bahwa Engkau telah mau menjadi seorang manusia. Dan bahkan menjadi seorang manusia yang disalib, disiksa dan bangkit. Dan itu memberi kemenangan dalam hidup kami. Itu adalah kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Dan biarlah itu juga menjadi kasih dalam diri kami. Yang juga bukan hanya dalam teoris. Tapi juga kasih yang boleh-boleh mewujud dalam sikap dan perbuatan kami. Tolonglah kami Tuhan untuk mewujud nyatakan itu. Demi Kristus kami berdoa. Amin.
Terima kasih kepada Pak El untuk setiap firman-Nya, kiranya boleh jadi rema dalam kehidupan kita semua. Sebentar kita akan memberikan persembahan kepada para pelayan, boleh untuk bersiapkan diri. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami yang baik, kami ucap syukur Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengar. Biarlah setiap firman itu boleh masuk dalam hati kami Tuhan, terwujud dalam setiap laku kami Tuhan. Kiranya Engkau boleh terus Tuhan memberikan hikmat-Mu bagi kami untuk mengerti apapun yang Tuhan mau sampaikan buat kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga akan memberikan persembahan yang terbaik. Biarlah Tuhan yang kuduskan setiap tangan-tangan yang memberi. Kiranya setiap persembahan ini boleh digunakan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih kami boleh memberikan hati kami sepenuhnya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sambil persembahan diedarkan kepada majelis, boleh untuk memberitakan warta. Baik, Bapak Ibu, kami akan membacakan beberapa warta. Pertama-tama terima kasih untuk kepada Pak El, Pak Gembala kita yang sudah membawakan firman Tuhan hari ini. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir di ibadah kita satu yang pertama ini. Oke, baik, semua jemaat kita yang bersetia. Baik, yang pertama-tama telah dibuka kembali kelas katekisasi, baptis ataupun CD dengan syarat umur minimal 14 tahun. Pendaftaran bisa menghubungi Bapak Pendeta Elfriend, majelis atau TU. Yang kedua, sekolah minggu Komisi Anak akan mengadakan bazar hari Minggu 4 September 2022 pukul 9.30 WIB. Jadi minggu depan akan ada bazar oleh sekolah minggu. Akan ada games, hadiah, pos makanan, dan lain-lain. Jangan lupa kumpulkan kupon sebanyak-banyaknya dengan rajin sekolah minggu ya. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Yang berikutnya, anggota jemaat baru. Ada anggota jemaat baru atas nama Bapak Edi Barita Malau. Kami segenap jemaat, majelis dan gembala GKMI Bandung mengucapkan selamat datang dan menyambut Bapak bergabung di GKMI Bandung. Tetap bertekun dalam persekutuan dan menjadi pelayan-pelayan yang setia. Ucapan ulang tahun, selamat ulang tahun kepada Bapak Tapahuhu Gaho tanggal 28 Agustus, Bapak Urim pada tanggal 29 Agustus, Saudara Daniel Agustiawan Simamora tanggal 29 Agustus, Bapak Ricardo Santoso Wijaya tanggal 31 Agustus, Ibu Lydia Budiani tanggal 1 September, Saudari Zefania Greselda Sitompul tanggal 2 September, Saudara Gilbert Christian Girsang tanggal 2 September. Tuhan Yesus memberkati. Mohon izin Bapak Ibu, karena panitia pemilihan majelis sudah akan berakhir dan menyelesaikan tugasnya, kami izin untuk sedikit mengumumkan hasil dari kepanitiaan pemilihan majelis GKMI Bandung periode 2022 dan sampai dengan 2025. Ya. Jadi ini adalah nama-nama yang masuk ranking pemilihan. Jadi kalau kami lihat di sini, ada yang sebelah kiri itu adalah untuk yang majelis panatua dan sebelah kanan itu adalah majelis diaken. Jadi ini adalah sesuai dengan ranking. Kemudian setelah dari hasil tersebut,
panitia pemilihan majelis melakukan penyesuaian dengan aturan yang ada dalam tata dasar dan tata laksana Sinode GKMI. Salah satunya adalah di antara kepanitiaan ini, di antara pemilihan majelis ini tidak adanya hubungan kekeluargaan inti dalam struktur kemajelisan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti boleh kembali lagi tadi, yang tadi sebelumnya. Ya, ini. Jadi kalau Bapak Ibu di situ lihat tadi ada Ibu Ruth, kemudian ada Pak, yang mana Pak? Yang atas ya, oke. Yang ada Bu, apa? Ada Bu Ruth, kemudian ada Pak Dr. J. Teguh Wijaya, ya. Kemudian juga di sini lihat ada Pak Suhendrik, kemudian ada, ya. Ada Rian ya, jadi ini harus ada salah satu. Nah, dari hasil ini, ya, begitu juga saya juga ada, ya di sini juga ada istri saya di sini, ini Sri Wijayanti. Jadi ini harus salah satu. Jadi tidak boleh dalam struktur inti kemajelisan itu ada 2 orang yang mempunyai hubungan keluarga inti. Nah, dari hasil itu dan kemudian kami juga dari panitia menghubungi sesuai ranking ini, ada yang tidak bersedia dengan pergumulan mereka. Jadi hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi ini yang sudah fix calon Panatua dan Diaken periode 2022-2025. Di Panatua ada 4 orang, ada Pak Agus, ada saya sendiri, kemudian ada Pak Haryonoko, kemudian ada Pak Ujang Jenny Saifullah. Berikutnya di Diaken ada Saudara Daniel Agustiawan, Ibu Nini Wahyuni, kemudian Pak Tapauhu Gaho, Pak Oscar Simon Wiryahanjaya, kemudian Ibu Ruth Suljani, Pak Suhendrik Arisanto, Ibu Valentina Sri Dianasar Prasnani, kemudian terakhir Pak Bekti Budi Wibowo. Jadi ada 12 majelis, 4 panatua dan 8 diaken. Jadi nama-nama tersebut sudah ditawarkan, sudah diumumkan, sudah diwartakan 2 kali berturut-turut di minggu 14 dan 21 Agustus 2022 untuk menjadi panatua dan diaken GKMI Bandung. Dan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat GKMI Bandung, maka dengan ini calon panatua dan diaken tersebut dapat dilantik untuk menjadi majelis GKMI Bandung untuk periode kemajelisan 2022 sampai dengan 2025. Kami atas nama panitia pemilihan majelis mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat sekalian dalam proses pemilihan panatua dan diaken GKMI Bandung 2022-2025. Terima kasih juga kepada para calon panatua dan diaken yang sudah menyatakan kesediaannya. Dengan ini hasil pemilihan kami serahkan kepada majelis dan untuk persiapan pelantikannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita berada di akhir ibadah kita. Penutup akan dinyanyikan lagu Kepada Allah Beri Puji. Sebelumnya kita mau bangkit berdiri. Saya serahkan kepada hambanya. Ya, Bapak Ibu, jadi tadi sebelum kita menerima berkat, itulah hasil dari pemilihan majelis yang sudah dilakukan oleh panitia dan sudah diumumkan 2 kali berturut-turut dan tidak ada keberatan sah, maka dengan demikian maka 12 nama itu nanti akan dilantik. Dan karena itu tugas selanjutnya dari panitia pemilihan majelis itu sudah berakhir dan ke-12 nama ini diserahkan kepada majelis demisioner yang ada untuk nanti dipersiapkan dalam pelantikannya. Direncanakan akan dilantik nanti pada ulang tahun GKMI Bandung, jadi di bulan Oktober. Jadi bisa jadi nanti 1 bulan ini mungkin ke-12 nama itu bisa magang dulu bersama
dengan majelis demisioner gitu. Jadi supaya nanti setelah dilantik sudah tahu dan jelas apa yang mau langsung dikerjakan dalam kegiatan selanjutnya. Terima kasih sekali lagi untuk panitia yang sudah berjerih lelah mempersiapkan dan akhirnya menghasilkan 12 nama untuk menjadi majelis periode yang akan datang. Mari Bapak Ibu Saudara dan Saudari, kita akan pulang meninggalkan rumah Tuhan ini. Biarlah kita juga meninggalkan rumah Tuhan ini dengan semangat yang baru, sukacita yang baru, melimpah dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang boleh bersaksi akan Dia. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu tetap terpelihara sempurna dengan tak bercacat, hingga pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang sang sumber pohon pengharapan kekal abadi itu akan memenuhi kamu dengan segala kesukaan dan sentosa di dalam iman kepada Yesus Kristus, supaya makin kayalah kamu di dalam pengharapan itu oleh sebab kuat kuasa Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersatu teduh sejenak.